Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Atlerwolf Menantu Tidak Terduga. Episode 394, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Apa? Shadow menemukan jalan keluar. Ini adalah penjara surgawi dengan langkah-langkah pertahanan dan keamanan Sekte Gu yang paling ketat. Bagaimana mungkin ada jalan keluar lain di penjara surgawi seperti itu? Tidak mungkin. Itu adalah seorang patriark yang ditahan di lantai 4. Patriark ini ditahan di lantai 4 bawah tanah selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah menemukan jalan keluar. Namun, hanya ada 1 menit tersisa saat ini, dan semua orang tidak dapat memikirkan cara lain yang baik untuk saat ini. Pergi ke lantai 4. Atlerwolf adalah yang pertama mengaktifkan kekuatan Yuan Wu dan bergegas menuju lantai 4. Di tangga lantai 4, di dinding batu yang terbuat dari bahan khusus, sebuah lorong besar dengan lebar 2 meter muncul di depan semua orang. Melihat tanda di sekitar mulut, itu jelas segar. Dan di tangga lantai bawah, ada potongan-potongan besar kerikil dan terak. Semua orang baru saja turun dari sini, dan mereka datang dari sini, dan mereka tidak menemukan kelainan sama sekali. Jelas, saluran ini digali secara artifisial dalam waktu singkat. Pergi. Atlerwolf menyapa semua orang, dan bergegas ke lorong terlebih dahulu. Lorong ini, yang tadinya tidak ada, sekarang ada, hanya bisa digali oleh bayangan yang dipimpin oleh Legiun Shuro. Memasuki lorong, batu dari bahan khusus itu memanjang setidaknya 4 atau 5 kaki. Untuk jarak yang begitu jauh, jika dibombardir oleh Melissa Bain dan Yorick Wago, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Dan Legiun Surah hanya butuh beberapa menit untuk menerobos dengan mudah. Hampir tidak ada gerakan, Legiun Surah ini terlalu kuat. Mereka yang mengikuti ke penjara surgawi, energi Yuan Wu tidak lemah. Semua orang berlari cepat di sepanjang lorong, dan setelah puluhan detik, mereka sudah beberapa kilometer jauhnya. Seperti yang dikatakan Shadow, ketika Atlerwolf, Melvin Jin, Melissa Bain dan yang lainnya keluar dari lorong, itu berada di belakang bebatuan sebuah rumah. Cahaya bulan di luar sangat terang, dan malam seperti siang. Saat Atlerwolf, termasuk Yorick Wago yang diselamatkan dan yang lainnya, semua meninggalkan lorong, ada ledakan yang menghancurkan bumi tidak jauh. Ledakan, seperti 9 hari guntur, seluruh bumi bergetar. Api meledak ke langit. Ledakan hebat itu berlanjut selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Gunung kecil tempat penjara surgawi berada diratakan dengan tanah, dan bahkan pepohonan dan rumput liar dalam radius beberapa ribu meter tersapu. Cukup kejam. Tatapan tajam melintas di mata Atlerwolf. Halbert Boyle ini, tidak peduli berapa banyak kebencian yang dia miliki dengan masternya, tidak boleh menggunakan cara kejam seperti itu. Pergi ke aula utama dan tunggu Halbert Boyle. Atlerwolf terlihat sedikit murung, dan saat berbicara, dia memanggil Master Ribrio Guerra. Tuan, apakah Anda kenal seseorang bernama Halbert Boyle? Dia barusan hampir membunuh kita. Ini adalah pertama kalinya Atlerwolf berbicara dengan masternya sejak dia meninggalkan keluarga Wolf. Setelah secara singkat menjelaskan masalah ini kepada Ribrio Guerra, di ujung telepon yang lain, Ribrio Guerra merenung sejenak sebelum melanjutkan berbicara. Tuan, aku berutang padanya, bagaimanapun juga, untukku. Bisakah Tuan muda menyelamatkan hidupnya? Hah, tampaknya benar-benar ada keterikatan emosional antara Ribrio dan Halbert Boyle. Halbert Boyle ingin membunuh begitu banyak orang, tetapi Ribrio memintanya untuk menyelamatkan hidupnya. Atlerwolf merasa sedikit bingung, Tuan. Melihat Atlerwolf masih ragu-ragu, Ribrio Guerra menghela nafas dan terus menambahkan, sebenarnya, Halbert Boyle juga salah satu pelayan Tuan muda. Saya tidak menyukainya saat itu, tetapi Halbert Boyle menggunakan obat-obatan untuk memaksa saya. Hanya saja kami masih belum bisa bersama karena perbedaan pendapat dalam ide kami, dan Halbert Boyle membenciku. Kata-kata itu terhenti, dia telah menentangku selama bertahun-tahun. Hei, hanya kali ini, semuanya dihitung. Tuan muda, bagaimanapun, aku selalu berutang padanya, mari kita hitung saya memohon padamu sekali. Petik 2.
Ayah Adler Wolf tinggal di halaman itu sejak dia masih kecil, tidak dan ibunya tidak ada di sisinya. Selain kakek dan Louis Spear, tuan-tuan ini adalah orang-orang yang paling banyak menemani Adler Wolf. Bagi Adler Wolf, Ribeiro Guerra juga setengah ayah. Ribeiro Guerra berbicara seperti ini, dan Adler Wolf tidak punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, baiklah, tuan. Selain itu, ada Melvin Jean di sisi Adler Wolf. Meskipun Halbert Boyle ingin menyebabkan Adler Wolf kematian, tetapi membiarkan Melvin Jean membunuh Halbert Boyle, diperkirakan Melvin Jean tidak bisa melakukannya. Memaafkan Halbert Boyle juga merupakan penjelasan untuk Melvin Jean. Namun meski begitu, Halbert Boyle bisa lolos dari hukuman mati, tetapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Ada satu pertanyaan lagi, apa hubungan antara Gus Sekte Van des Welu dan kamu? Ini juga merupakan bagian dari keraguan Adler Wolf. Saat itu, Yorick Wago menyerahkan kuali 10.000 gu kepada Ribeiro Guerra. Halbert Boyle berkata bahwa ada hubungan antara Van des Welu dan Ribeiro Guerra. Berbicara tentang Van des Welu, Ribeiro Guerra menggertakkan giginya di telepon, jangan sebutkan penghalang jahat itu kepadaku. Dialah yang membunuh istrimu dan putraku yang belum tumbuh dewasa. Setelah Ribeiro Guerra menjelaskan ini, Adler Wolf segera mengerti. Ayah dan Tuan Van des Welu, Ribeiro Guerra adalah saudara, dan Van des Welu hampir membunuh keluarga Ribeiro Guerra. Meskipun mereka memiliki hubungan darah, mereka adalah pertumpahan darah. Saya mengerti. Adler Wolf bergegas ke aula utama dengan sekelompok orang Joeller Saha dan Balthazar, serta beberapa master roh pengembara, mengingatkan mereka untuk melihat ke arah Tianjing. Tuan Muda Wolf, Anda membuatku takut setengah mati, saya pikir sesuatu terjadi pada kalian. Joeller Saha menepuk dadanya dan lega melihat Adler Wolf aman dan sehat. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, beritahu saudara-saudara untuk mengawasi semua orang dengan cermat. Bersiaplah untuk bertarung. Perintah tiba-tiba Adler Wolf membuat Joeller Saha, Balthazar dan yang lainnya tercengang. Apa? Joeller Saha dan Balthazar masih ragu-ragu. Dari arah penjara, sekelompok orang berjalan menuju aula utama mengobrol dan tertawa. Pemimpinnya adalah Halbert Boyle, dan ada seorang pria berjubah hitam dengan pola aneh di kerahnya, persis sama dengan Braga Han sebelumnya. Orang-orang aliansi gelap. Halbert Boyle sebenarnya berkolusi dengan orang-orang dari aliansi kegelapan. Tuan utusan khusus, kali ini saya membunuh Adler Wolf, ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa, kan? Apakah saya bisa mendapatkan penilaian? Meskipun Halbert Boyle memiliki sikap keras terhadap Adler Wolf dan yang lainnya, dia sangat rendah hati di depan pria ini, seperti anjing. Pria berjubah hitam itu melingkarkan lengannya di pinggang Halbert Boyle, tentu saja itu pencapaian yang luar biasa, tetapi apakah Anda bisa mendapatkan tempat atau tidak tergantung pada kinerja Anda selanjutnya? Mata itu tidak sabar untuk menoleh ke Halbert Boyle. Ditelan hidup-hidup dan ditelanjangi. Utusan khusus sudah mati, saya berjanji untuk membuat Anda puas. Tapi sebelumnya, Adler Wolf masih memiliki beberapa sisa dan perlu ditangani terlebih dahulu. Tunggu kesempatan untuk bertindak, dan Sekte Miao Jianggu adalah hadiah untuk pemimpin. Adler Wolf dan Melvin Jean dan yang lainnya bersembunyi di balik bebatuan dan pilar, dan mendengar Halbert Boyle dan kata-kata pria itu dengan jelas. Tubuh Melvin Jean sedikit gemetar, menatap tuannya tidak jauh, ekspresi kekecewaan muncul di matanya, apakah ini master yang dia kenal? Ini sangat kejam. Membunuh Adler Wolf bukan hanya karena cinta dan kebencian, tetapi rencana jahat untuk menghubungi aliansi gelap. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bunuh Adler Wolf, rebut Sekte Gu dan berikan kepada aliansi kegelapan. Mungkin, tidak ada rencana untuk membunuh Adler Wolf pada awalnya, tetapi kebetulan Adler Wolf datang untuk menyelamatkan Melvin Jean, jadi kami menyelesaikannya bersama, itu benar-benar tindakan yang bagus. Melvin Jean juga mengorbankan dirinya untuk mengadakan pernikahan dengan Charles, menunda waktu untuk menyelamatkan Halbert Boyle. Hasilnya seperti ini. Dapat dibayangkan bahwa kali ini, bahkan jika Adler Wolf tidak datang untuk mengganggu, Halbert Boyle tidak akan memiliki kejutan. Hati Melvin Jean dingin, sangat dingin. Van des Welu dan Charles, mereka awalnya ingin berurusan dengan pemilik pondok itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa belalang berburu jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Bahkan jika Adler Wolf tidak mengambil tindakan, Van des Welu masih menjadi mangsa Halbert Boyle dan utusan khusus aliansi kegelapan. Menyedihkan, senior benar-benar pandai merencanakan. Untuk membunuhku, kamu bahkan tidak menginginkan muridmu sendiri.
Itu karena Melvin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Adler Wolf melangkah keluar dari di belakang pilar dan menatap Halberd Boyle dan utusan aliansi kegelapan. Melihat Adler Wolf tiba-tiba muncul di depannya, mata Halberd Boyle hampir jatuh karena kaget. Adler Wolf, apakah kau manusia atau hantu? Pada saat yang sama saat dia berbicara, Halberd Boyle menoleh lagi untuk melihat ke tempat penjara itu, melirik ke arah. Penjara langit masih menyala dengan api, dan asap tebal mengepul. Itu benar-benar meledak. Sepanjang jalan keluar dari penjara langit diblokir, jadi bagaimana Adler Wolf melarikan diri? Halberd Boyle, saya tidak berpikir saya bisa bertahan, apalagi yang harus saya katakan. Adler Wolf menjentikkan jarinya ke udara, Limu, Melissa Bain, Yorick Wago, dan anggota Yorick Wago semuanya keluar, berputar-putar dikelilingi oleh Halberd Boyle dan utusan khusus aliansi kegelapan. Melissa Bain dan Yorick Wago sama-sama kuat di atas tahap ke-6 Yuanwu. Halberd Boyle dan utusan khusus aliansi kegelapan hanya berada di tahap kelima seni bela diri asal. Meskipun ada 70 atau 80 orang, master sejati tidak dapat dibandingkan dengan Adler Wolf. Ini jalan buntu. Halberd Boyle dan utusan khusus aliansi kegelapan melihat situasi di sekitar mereka, wajah mereka memucat. Pemimpin, kita telah tertipu. Mata utusan khusus aliansi gelap berkedip, masih memikirkan kesempatan untuk menemukan terobosan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, tetapi sebelum dia mulai, Adler Wolf masih ingat beberapa kata kunci yang Halberd Boyle dan utusan khusus aliansi kegelapan katakan tadi, penilaian. Adler Wolf selalu merasa bahwa aliansi gelap merencanakan konspirasi super besar, tetapi konspirasi macam apa itu, Adler Wolf tidak pernah mengetahuinya. Halberd Boyle, bagaimanapun juga, bunuh aku. Syarat apa yang kamu inginkan dari aliansi kegelapan? Sang Master menjelaskan, meninggalkan Halberd Boyle sendirian. Selama Halberd Boyle menceritakan rahasia aliansi gelap, Adler Wolf tidak berniat membunuh Halberd Boyle. Mata Halberd Boyle berkedip dua kali, Melvin, jangan salahkan guru, Anda harus memaafkan saya juga dipaksa. Apakah saya mengatakan apa yang terjadi dengan ini, biarkan saya pergi. Adler Wolf menatap Melvin Jin, yang sedih di sebelahnya, dan mengangguk, selama kamu menjelaskan alasan kolusimu dengan aliansi kegelapan, aku bisa menyelamatkan hidupmu demi Tuan dan Suya. Oke, kilatan kegembiraan melintas di mata Melvin, tepat saat dia hendak berbicara, syarat aliansi kegelapan adalah, mereka akan. Bang, tepat saat Halberd Boyle tengah mengucapkan kata-katanya, terdengar suara berderak dari posisi jantung Halberd Boyle di belakangnya. Halberd Boyle menoleh dengan susah payah, dan melihat utusan rahasia aliansi kegelapan yang mencengkeram bahunya di belakangnya, kamu. Di belakang Halberd Boyle, aliansi kegelapan meniup moncong lubang hitam yang dibuat khusus. Rahasianya dari aliansi kegelapan adalah rahasia besar, bagaimana Anda bisa membocorkannya? Apa-apaan ini? Melihat situasi di depannya, Adler Wolf hampir menjadi gila. Adler Wolf baru saja menghitung semuanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa utusan khusus aliansi gelap akan tiba-tiba membunuh Halberd Boyle dalam satu pukulan. Tangkap dia, Melissa Bain dan Yorick Wago, yang berada di samping Adler Wolf, memarahi pada saat yang sama, dan dia langsung mendesak fitur teleportasi untuk menyerang utusan khusus aliansi kegelapan. Tapi sudah terlambat, utusan khusus aliansi gelap sudah menyiapkan segalanya, mengarahkan pistol ke jantungnya dan menarik pelatuknya. Ledakan, tembakan jatuh. Adler Wolf, Melissa Bain, dan Yorick Wago baru saja mendekat, dan utusan khusus aliansi kegelapan telah jatuh ke tanah. Meskipun dia sudah mati, utusan aliansi kegelapan masih memiliki senyum aneh di wajahnya. Kalian semua, kamu harus mati. Haha, setelah kalimat terakhir, utusan aliansi kegelapan juga mengangkat jari tengahnya ke Adler Wolf. Semua orang harus mati. Adler Wolf telah mendengar kalimat ini lebih dari sekali. Apa maksud sebenarnya dari kalimat ini? Jelas kali ini, Adler Wolf hanya bisa menyentuh rahasia aliansi gelap, tetapi Halberd Boyle sebenarnya dibunuh oleh utusan khusus. Bajingan, Adler Wolf menyerang dengan marah, meninju utusan khusus aliansi gelap menjadi berkeping-keping. Bajingan aliansi kegelapan ini semuanya sampah di antara sampah. Semua orang tidak tahu berapa banyak pembunuhan yang mereka lakukan. Bahkan jika mereka membunuh, mereka tidak akan dianiaya. Ledakan. Tidak dapat menekan kemarahan di hatinya, Adler Wolf menyerang satu demi satu, mencapai puncak tahap kelima Yuanwu, dan kekuatan tahap ke-6 setengah langkah Yuanwu hingga ekstrim,
dan berturut-turut menghancurkan master biasa dari aliansi gelap di sekitarnya lebih dari selusin sebelum dia berhenti. Melissa Bain, Yorick Wago, dan Zanu Limu semua bergerak satu demi satu, dan tidak ada ketegangan di akhir. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pertempuran berakhir. Semua penguasa aliansi gelap, mati-matian melawan, dibunuh di tempat, mereka yang menyerah semuanya ditahan oleh jiwa pengembara. Sebagai mantan pemimpin, Yorick Wago bergandengan tangan dengan Adler Wolf untuk mengambil alih Sekte Gu. Karena Adler Wolf memiliki 10.000 kuali Gu di tangannya, mengakui bahwa Adler Wolf adalah tuan muda dari Sekte Gu, dan Yorick Wago juga dengan tegas setuju, Adler Wolf bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Sudah lewat jam 10 malam ketika semuanya sudah selesai. Sisa-sisa klan lama Van de Swelu telah ditarik keluar oleh kekuatan pondok-pondok besar. Pada akhirnya, hanya ada satu masalah yang tersisa. Kekuatan merebut Sekte Gu, Van de Swelu, yang akan membunuh Adler Wolf. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Muda Wolf, Van de Swelu ini, aku punya ide bagus. Lemparkan langsung ke kolam 10.000 Gu dan biarkan serangga beracun di kolam 10.000 Gu memakannya. Yorick Wago memandang, yang wajahnya menjadi abu saat kungfunya hancur, ada juga kilatan kekejaman di matanya. Adler Wolf ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, senior tidak keberatan jika saya membuat video. Van de Swelu membunuh istri guru dan anak-anak guru. Dengan metode kematian seperti itu bisa dianggap sebagai pembalasan yang pantas. Beberapa menit kemudian, Van de Swelu terlempar langsung ke kolam serangga Gu yang padat. Jangan, mataku, tanganku. Van de Swelu telah mendominasi Sekte Gu selama beberapa dekade, dan menggunakan cara kejam seperti itu untuk berurusan dengan Ribrio Guerra, mantan pemimpin, ditangkap secara paksa. Kekuasaan, pada akhirnya, dia digigit sampai mati oleh Gu beracun di kolam 10.000 Gu. Adler Wolf mengirim video itu ke Ribrio Guerra, dan kemudian menelepon, Tuan. Balas dendammu karena menghancurkan keluarga telah dibalaskan. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.